Aku percaya sama sampean terus no, tidak berhasil. Siapa sing ngongkon sampean berhasil? Gusti Allah nagih keberhasilan. Enggak, Gusti Allah nagih terharu nang arek iki gak tahu berhasil tapi gak tahu leren berjuang. Wah iki top iki swargane ngono deh. Ngono deh, gak apa-apa. Langit mah aku berhasil apa? Aku iki lho gak berhasil apa-apa, belas aku iki. Belas gak berhasil apa-apa. Tapi nggak ada gagal dalam Islam. Yang ada adalah orang yang mau beramal terus apa tidak. Nah kalau anda kerja keras terus, gak putus asa, suwe-suwe wong ya pegel musuh sampean. Wes suwe-suwe pegel sampean terus noe. Aku di kafirno terus, di siahno terus, di bid'ahno aku gak leran terus. Saya pokoknya ngelucur terus melaku sampai saiki 40 tahun aku ngene iki. Terus gak leren-leren. Akhirnya wong pegel dhewe, mitnah ngene pegel, ngono pegel. Wingi aku wong-wong Syiah datang, pimpinan Syiah Jawa Timur datang di Bang Wetan Makian Surabaya, tak ladeni sampai jam 3 esuk di depan publik umum, ada streaming segala macam. Biasanya gitu itu kan saya dibully di medsos. Dintekno aku nek kadek nampung-nampung wong Syiah. So, nek kon lho acarane kon matur nuwun karo aku bagaimana cara memperlakukan orang Syiah. Sebab tak adil itu men wong Syiah itu. Tak takoni, tak tarap, tak kon jelasno ngene. Nek kon muring-muring karo aku kok Syiah kok ditampung. Ojo meneh Syiah walang tak tampung ngono aku. Tekek ya, kadal lho tak tampung. Lamuk, lalor tak tampung kok ruwet kon. Wong iki menungso, wong dhek ya la ilaha illallah. Dia juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan gitu. Kok nemen-temen mau benci karo apa-apa. Aku gak duwe kebencian yang sapa-sapa. Nang setan aku gak benci kok. Sakno setan. Wis elek gak mungkin apik dibenci lah sakno. Sampeyan lak duwe kemungkinan apik, setan gak duwe. Gelem gak gelem ya saya elek ngene iku. Tambah kok benci. Suwe-suwe setane dendam karo kon. Tak jegal temen kapan-kapan ngono. Nek karo aku gak sanune oke. Ngono ta ada aku. Dadi aku beres gak jawab-jawabno. Ngono nek aku karo setan iki dolen nang omahku lah apa kon rene iku. Cak kula niki pun pensiun karep kula. Lho kok pensiun lha apa? Lah enak nggodha menungso. Nggodha yo napa wong kula kengken karepe kula kengken korupsi 1 miliar kula dadak wis njupuk 3 triliun. Sarane setan lho kalah karo nafsune menungso wis gak enak dadi setan iki kalah dhisik karo menungso. Dosane menungso melebihi sarannya setan lak wis. Dadi setan ku menderita saiki. Kate leren gak oleh karo Gusti Allah. Kon kontrak sampai akhirat lho, sampai kiamat lho. Gak oleh leren tengah jalan, pensiun dini gak oleh. Kan kontraknya iblis, setan kan sampai hari kiamat. Kontrak iku wis kadung tanda tangan. Kate leren saiki gak iso. Salahmu dhewe pian ngono jare Gusti Allah. Jadi di Indonesia setan tuh menderita. Nek sore nglumpuk nisor wit iku. Yo apa yo? Biyen niku sing gampang digodha iku Golkar karo PDIP. Iya. Yo. Mari ngono PKS itu abot PKS itu. Gak iso digodha. Dadak luwe nemen kadang-kadang. Semacam-macam pokoknya setan kok oleh ngrasani iku. Sapi turut aku cerita gini-gini kira ya apa ya karanganku dhewe. Aja muring-muring tarik guyon korek gitu ya. Tapi di dalam guyon saya ada muatan-muatan rahasia yang kau harus pahami. Ini ya. Ikutnya Mam. Iya. Masih dari penanya yang tadi bagaimana cara menghadapi ancaman kapitalisme di daerahnya? Itu termasuk tantangan berat karena seluruh dunia ini yang agama utamanya adalah materialisme. Jadi cara berpikir materi, sampai beragama pun dengan cara berpikir materi, sampai ndelok swarga pun dengan bayangan ndolek badi. Bayangno swarga mergo golek badi, ndolek mewah, ndolek tumpukan harta benda. Ya, itu tantangan utama. Jadi saya ngerti beratnya Anda, sama saya juga mengalami berat seperti itu. Materialisme ini aplikasinya adalah kapitalisme. Kapitalisme ini pembengkakan dan globalismenya adalah namanya industrialisme. Hasilnya industrialisasi dan industrialisme adalah hedonisme. Kon gak terima mek klambi situk, kon kudu duwe klambi ngene, klambi ngono, jilbab ngene, jilbab ngono, ya toh. Hijab ngene, hijab ngono kudu duwe kabeh. Jane cukup kok tutupi ngono tok asline, tapi kon kudu ngene ana punuke unta ana. Olah gak karu-karuan. Nek sing lanang ono ban Vespa ndek kene.
Nah, itu namanya hedonisme. Hedonisme itu apa? Sesuatu yang dilakukan secara berlebihan. Gitu ya. SMS gak cukup, saiki kudu WA, kudu browsing, kudu Instagram, kudu blog, kudu macam-macam, gak cukup. Tadi janjane numpak sepeda ya cukup. Nek didelok waktune karo jarake jane numpak sepeda cukup. Saiki urusane duduk cukup gak cukup waktune, duduk tutuk gak tutuk. Urusane adalah disawang wong ya apa? Mosok numpak sepeda. Mosok Kapolres nganggo sepeda motor kudu gak iso. Kan gitu. Ya Mas ya. Itu namanya hedonisme. Itu tantangan kita bersama. Tapi gak usah ngersuloh. Sing penting sampean gak. Nah, sepanjang sampean ke kiri kanan itu punya atmosfer dan punya aura, nanti di kiri kanan sampean juga akan seperti sampean. Sampean punya daya magnetik. Jadi tidak ada apa-apa, teruskan tidak apa-apa. Coba apalah saat dunia kok yang urus, yang penting sampean gak. Gitu. Anak sampean gak, sampean burui sing otentik urip iku. Gelem melaku, wani melaku. Melaku iku luwih apik timbangane numpak motor. Karena numpak motor kan gak iso kontemplasi. Nek melaku itu tafakur tuh. Wong melaku sak kilometer itu pikirannya berubah dan mendalam. Nek kon kepingin nggih puisi nggih lagu melaku kok sing adoh. Wah muncul macam-macam. Nek melaku ditemani nganggo oleh malaikat, mergo malaikat nek kon nggak numpak motor kepaksa melayu deh. Ya guyone ngono tapi ya temenan ngono ya, Mam terusnya Mas. Tinggal 2 pertanyaan dari Mas Adam yang bagaimana cara mendidik anak agar bisa mengikuti perkembangan zaman tapi tidak melanggar syariat tentang pendidikan. Pendidikan ini bukan hanya tugasmu. Jangan khawatir bahwa Allah juga maha pendidik anak kita. Nomor 2, para malaikat juga ikut mendidik anak kita. Jadi cara berpikirnya jangan dipikir hanya kamu yang punya hak dan punya tanggung jawab. Kamu dibantu oleh Allah, jangan khawatir. Wong kon iku wong arek dididik apa-apa menurut wong tuane engko dadine iso seje kok. Jadi yang nomor 1 itu didikan nomor 1 terus menerus mintakan kepada Allah dengan Al-Fatihah dan wiritan agar anakmu dibimbing Allah. Sebab kamu tidak bisa membimbing anakmu. Kamu bisanya jaga ojo sampai akidah berubah, ojo sampai akhlaknya rusak ikut tok. Jadi pendidikan itu hanya akidah dan akhlak. Budayanya sekolah nang di penggaweane apa itu nanti banyak tergantung pada nasib dan ketentuan Allah. Gak iso deh. Ana wong sing didik tertib bendino siang malam diayomi anake, akhirnya anake dadi gak mandiri. Akhirnya mergo gak mandiri, akhirnya gak tepak ketika gede. Ana ibu sing anake sampai kayal-kayal sing keceret dijarno ana iku. Kan biasa oh ya anak iki gak bah nangis gulung kuming meneng ibune tetep goreng sego apa segala macam. Arek iki dadi mandiri. Dia menjawab tantangannya dengan kreativitasnya sendiri. Cewek-cewek dhewe. Nek arek saiki lah Bu ngoyo terus oh ya nak ya diterno ditatur ya. Ana sing pendidikan gak ngoyo iki lho kamar mandine ngono. Areke rono dhewe. Jadi pendidikan itu sangat bervariasi dan gurung mesti sing pendidikan sing jarene apik menghasilkan apik gurung mesti. Pendidikan sing ketoke gak tapek ndidik iso dadi apik ya iso-iso ae. Saya termasuk orang yang tidak mampu mendidik. Saya tidak mampu. Tapi saya bekerja sama dengan Allah dengan sifat-sifat kehidupan. Aku sampai saiki duwe anakku iki sing wedok SMK loro iki bulan Juni dia ke Amerika karena dia lolos untuk ikut final Genius Olympiad di New York ya. Iku duduk hasil pendidikan aku ya gak ero. Arek-arek iki tutuk kuno wong aku nek nasihati dhek gurung sampai tutuk sak kalimat wis disentak karo dhek. Shut up. Mate aku. Jadi jangan dipikir saya mampu mendidik anak saya. Saya cuma menjaga jangan sampai akidah dan imannya jebol, jangan sampai akhlaknya buruk, mek iku tok. Perkara minatnya dia ya apa segala macam, terus iramanya dia itu saya serahkan kepada Allah. Aku ngawasi tok karo nguntit tok. Tapi nek aku memandu dia ngongkon ini gak iso. Termasuk Sabrang. Saya ketemu Sabrang selama SD, SMP,
TK, SD, SMP itu belum tentu setengah tahun sekali, ya apa didik anak setengah tahun bisa. Tapi saya ketemu sekali, tak kei kunci-kunci toh. Nah dia berangkat dengan kunci itu dan alhamdulillah tidak ada mudorot-mudorot yang besar pada dia. Sampai dia anak loro, ya wis ngono iku. Dan dadi penyanyi aku ya gak roh. Aku gak roh sabrang ku nyanyi gak roh aku. Ono leto kita kon Patup ini tinggal di Kadipiro 8 tahun ya tuh. Sekitar 6 sampai 8 tahun sampai menjadi leto itu. Aku ya gak roh arek-arek nggawe grup band ya gak roh aku. Jadi saya adalah orang yang posisinya konsumen. Konsumen artinya, oh gawe lagu lho, sabrang nyanyi. Tak pikir gak bisa nyanyi kon ngono. Nah itu, jadi saya seandainya tahu sebelumnya saya juga tidak mau ikut mengantarkan dia untuk launching album, tidak mau saya. Kenapa? Jangan sampai dia menjadi penerus saya. Jangan sampai dia menjadi orang di bayangan, di bawah bayangan saya. Sabrang harus sabrang, bukan anaknya MH. Ngono nek aku. Itulah bedanya dengan Ridho. Kan gitu. Ridho diantarkan oleh bapaknya, dibina oleh bapaknya. Aku gak bina anakku. Sakarepmu mendadi apa? Ibuku ben yang ngono. Gak ngongkon aku, gak dijarno akate lapo, sing penting karo Gusti Allah beres, karo menungso gak elek. Wis cukup. Perkara kon dadi apa sakarepmu. Gak ono masalah. Itu nomor satu. Jadi pendidikan itu Mas, nomor satu bukan bagaimana kemampuanmu ke dia. Tugasmu hanya akidah dan akhlak. Selebihnya jangan dipikir Allah menciptakan anakmu itu tidak dengan tanggung jawab. Allah duwe rencana dhewe rumangsamu. Allah duwe rencana nang anakmu iku. Mosok gawe gak kon mosok gawe apa-apa gak duwe rencana. Kan gitu. Ya gitu ya, Dik ya. Terakhir, Mak. Mas Yadro dalam kehidupannya dia merasa gagal. Semuanya dalam kesadaran khalifah. Apakah dalam berproses atau gimana? Terus dalam banyak dia merasa ada sekarang sedang krisis ekonomi. Bagaimana kiat agar lunak? Engko tujuannya ya yang terakhir iku. Nek urusannya katanya urutang ya nang Pak Geng kene ya. Ini Dek, Anda mengatakan Anda gagal itu karena Anda punya konsep tentang sukses. Ya tak? Itu berarti Anda berada di pijakan yang memang tepat, bahwa orang hidup itu harus meraih sesuatu, harus mencapai sesuatu, yang kamu kemudian mengatakan kamu masih gagal. Dan orang yang gagal pasti akan berjuang lagi untuk tidak mengulangi kegagalannya, kan gitu. Apa meneh kon cilik ngono, terus wis gak masalah. Rungokno pidatone Bung Karno, bangsa Indonesia adalah bangsa yang digembleng, jatuh bangkit lagi, digembleng, jatuh, bangkit lagi, digembleng, jatuh, kelepek. Ayo Dek, ojo enom kok putus asa, ojo genit kon. Nah, omonganmu mang omongno nang Gusti Allah, ojo nang aku. Ya. Nangis nang Gusti Allah bengi, ya Allah kula iki gagal terus. Terus kok nek ndasmu ngene-ngene berarti dicunduh malaikat kan. Ya, wa ila rabbika farghab. Ucapkan semua yang kau ucapkan nanti malam. Ya, nanti malam di salat malammu ucapkan, nangis nek karo Gusti Allah, cengeng nek karo Gusti Allah, ojo karo menungso kon cengeng, diguyu karo direndahkan kon. Tapi Allah adalah tempat seluruh tangis kita, seluruh air mata kita, seluruh kecengengan kita, seluruh keluhan kita Allah akan menampung. Gitu ya Dek ya. Ojo putus asa, ojo galau. Buang kata-kata galau itu, ganti kalau. Ya, ndak ada galau. Apa galau itu? Karek saiki dididik galau. Syair cinta. Seorang penyair mengubah sebuah syair cinta yang sangat indah. Syair itu diperbanyak dan dikirimkan pada teman-teman dan kenalannya, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan syair cinta itu juga dikirimkan pada seorang wanita muda yang tinggal di balik bukit, yang baru sekali ditemuinya. Setelah 1 atau 2 hari,
seorang pembawa pesan dari wanita muda itu datang membawa sepucuk surat. Dalam surat itu ia berkata, "Biar ku nyanyikan engkau, aku terharu oleh syair cinta yang kau gubah untukku. Datanglah segera, temui ayah dan ibuku. Kemudian kita harus membuat rencana untuk pertunangan." Sang penyair menjawab dengan sebuah surat, "Temanku, itu hanyalah sebuah syair cinta yang lahir dari hati penyair dan dibaca oleh setiap laki-laki pada setiap manusia." Kemudian wanita itu menulis sepucuk surat lagi padanya. "Munafik dan pembohong. Mulai hari ini sampai ke liang kubur, demi engkau aku akan membenci semua penyair." Di pekan raya, seorang gadis cantik dari desa datang mengunjungi pekan raya. Wajahnya bagai paduan sekuntum bunga lili dan mawar. Rambutnya bagai matahari terbenam dan bibirnya bagai fajar merekah. Kemunculan gadis cantik itu seketika membuat para pemuda memandangi dan menggodanya. Seorang ingin berdansa dengannya, sedang yang lain ingin memotong kue untuk menghormatinya. Namun yang jelas, semua ingin mengecup pipinya. Bukankah saat ini adalah pekan raya? Tetapi si gadis terkejut dan berprasangka buruk pada para pemuda itu. Ia memaki dan bahkan menampar wajah salah satu atau dua orang di antara mereka. Lalu ia berlari menjauh. Dan dalam perjalanan pulang sore itu, ia berkata dalam hati, "Aku jijik betapa tidak sopannya para pria muda itu." Setahun berlalu, dan selama itu pula si gadis cantik terkenang akan pekan raya dan tingkah laku para pemuda di sana. Lalu ia datang lagi ke pekan raya. Wajahnya bagai paduan sekuntum bunga lili dan mawar. Rambutnya bagai matahari terbenam dan bibirnya bagai fajar merekah. Namun, sekarang setiap pemuda yang memandangnya akan selalu memalingkan muka. Seharian ia berjalan sendiri, dan tak seorang pun pemuda yang sudi memandangnya. Ia merasa kesepian. Dan ketika senja, ia berjalan pulang ke rumah. Dalam hati ia menangis, "Aku jijik betapa tidak sopannya para pria muda itu. Mereka sudah melewati batas kesabaran."